wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ajri Faujiah MPD. Ibu mengajar di MTS Patimatul Amin, Jakarta Selatan. Pada tahun pelajaran 2020-2021, Ibu mengampu mata pelajaran fikih untuk kelas 7 dan kelas 8, juga mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 dan kelas 9. Siap belajar dengan Bu Ajri? Tentu dong, harus siap. Yuk simak video selanjutnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus mempunyai dulu komitmen belajar. Penting loh ini. Nah, komitmen belajar. Sebelum kita belajar, ada beberapa komitmen yang harus disepakati. Di antaranya, 1. Disiplin mengikuti kelas sesuai jadwal pelajaran. 2. Aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 3. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Untuk materi prakarya, yang pertama ada kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, instalasi listrik rumah tangga. Nama saya Anang. Di sini saya selaku pemilik usaha dari Kamar Kayu. Kamar Kayu sendiri adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi kerajinan kayu, di mana kita fokus untuk mengolah produk-produk kayu yang berasal dari kayu limbah. Awalnya sebenarnya nggak sengaja buat menekuni di bidang ini ya Mas ya. Jadi dulu pertama kali itu saya cuman nyoba bikin produk, tapi saya pakai sendiri, saya pajang sendiri. Produk pertama dulu yang saya bikin adalah kayak hiasan dinding gitu kan. Jadi saya bikin produk itu bukan untuk kita jual, jadi kita bikin sendiri dengan kemampuan yang sangat minim. Saya membuat produk, kemudian coba iseng-iseng aja lah pasarkan atau di foto aja kita dulu di Instagram. Ternyata ada beberapa teman yang mungkin dia ngira kalau itu memang produk untuk jual beli. Jadi ada beberapa teman yang mulai nggak, tolong bikinkan dong. 1, 2 nular ke teman-temannya. Akhirnya ada beberapa teman yang mulai pesan ke kita. Di situ kita mulai sadar kayaknya nih produk nih punya market nih, punya pasar nih. Setelah kita tahu banyak yang minat, akhirnya coba kita tekuni untuk bikin bisnis. Dari 2015 kita mulai cari nama buat Instagram sama buat usaha kita. Akhirnya mulai saat itu kita fokus untuk bikin menjadi sebuah usaha yang kita geluti sampai saat ini. Kalau produk sih lumayan banyak sih Mas yang sudah kita produksi ya. Mulai dari pernak-pernik ruangan, wall decor, sama perabot-perabot yang minimalis yang selama kita masih bisa ngolah untuk kita produksi ya. Kayak misalnya kalau hiasan dinding kayak jam dinding, lampu tidur, perabot dapur kayak kotak tisu atau frame-frame bigora, macam-macam sih, rak-rak gitu juga ada. Kalau untuk jangkauan pemasaran sih kita ada yang ke rumah, ke end user ada, ke kafe-kafe ada, ke barbershop ada, ke distro-distro juga ada. Ya pokoknya selama ada permintaan kita produksi. Secara basic material kita memang material kayu daur ulang, kayu limbah atau orang sebut
kayu bekas palet gitu ya. Tapi sampai saat ini kita tetap mencoba bagaimana kita mengubah kayu limbah atau kayu palet tersebut memang sangat layak untuk dibeli. Jadi meskipun kesannya ini kayu bekas, tetap kita kasih sentuhan eksklusif sama sentuhan kualitas sebisa mungkin yang kita bikin, Mas. Jadi kalau untuk kualitas sendiri memang itu yang menentukan customer kita ya, Mas. Tapi sejauh ini kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik meskipun material kita kayu limbah. Meskipun kayu limbah pun juga nggak semua kayu limbah kita bikin, Mas. Tetap kita sortir, kita pilih yang mana yang masih layak untuk kita produksi, yang kita olah mana. Jadi nggak semata-mata semua kayu limbah kita produksi, nggak juga sih. Saya ngerasa ini pandangan saya pribadi ya, nggak terlalu tega kalau harus mengolah kayu-kayu kita yang sekarang ini justru jumlahnya makin menipis gitu. Makanya kita dari awal dulu sampai sekarang masih tetap berusaha untuk memproduksi kayu-kayu limbah. Kalau kayu limbah masih bisa kita olah dan masih punya nilai jual, kenapa harus kita menebang kayu-kayu kita yang jadi penopang hidup gitu, maksud kita. Kalau dari suplai material sih, kayu ini memang digunakan sebagai packaging atau kemasan produk-produk impor. Jadi kalau sudah sampai pelabuhan ya diambil produknya, kayunya dibuang. Makanya kita ngomong kayu limbah, karena memang kayunya ini hanya sebagai kemasannya produk-produk yang diimpor gitu. Biasanya itu ada mesin, ada produk-produk elektronik gitu loh, Mas. Jadi yang diambil produk, kalau udah diambil produknya, kemasannya dibuang. Ya ini kayu yang buat kemasan itu. Konsep dari awal memulai usaha ini sih pengen bikin usaha yang recycle gitu loh, Mas. Selain itu kita memang sudah kontrak sama Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Jogja untuk menjadi donatur tetap. Jadi kita tiap penjualan produk itu kita sisihkan donasi untuk program Eco Defender ya, berdayaan lingkungan khususnya di Jogja. Jadi kita ajak customer kita itu, dimana kita customer itu nggak cuma membeli produk tapi juga punya sumbangsih terhadap lingkungan. Ya kita mengkampanyekan dari sisi industri sih, Mas. Kalau aktivis sebenarnya saya bukan aktivis juga. Kalau kata-kata kampanye sebenarnya ya kita cuma pengen ngajak bareng-bareng aja gitu. Kita bisa bergerak dengan cara ini, kita ajak teman-teman. Jadi kita kampanyekan itu bukan semata-mata mengharuskan sih, enggak. Jadi kita sisipkan untuk donasi sedikit untuk Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta gitu. Dan Jogja juga tujuan destinasi wisata Indonesia. Jadi kalau keseimbangan alamnya tetap stabil kan, semua orang juga ikut merasakan juga. Pemasaran kita lewat Instagram yang paling utama. Terus ada beberapa di marketplace yang namanya industri kreatif. Selama kita tetap berinovasi, kayaknya masih tetap ada tempat untuk marketnya. Ya itu sih, Mas, kita itu dari awal yang kita pikir cuman bikin produk aja, berkarya terus lah, bikin apa aja pokoknya kita bikin terus. Perkara itu responnya kayak apa ya pikir nanti, yang penting kita tetap produksi terus, kita tetap bikin produk-produk baru, kita pasarkan, kita tawarkan. Ya alhamdulillah banyak orang yang minat juga sih. Jadi ya nggak semua yang kita bikin laku aja, nggak juga, cuman mayoritas memang kebanyakan diminati juga sama customer. Jadi kalau permasalahannya mungkin ya di stuck di ide, di inspirasi. Kalau untuk mengatasinya itu ya sampai saat ini buktinya kita tetap berinovasi terus ya, Mas. Sampai saat ini pun banyak yang istilahnya meniru produk kita ya, Mas. Ya kita sih nggak mau pusing soal itu ya, maksudnya ya kalau kayak gitu sih wajar sih bagiku, apalagi di Indonesia gitu kan. Ya terserah mereka mau meniru juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bagi kita jangan, sebisa mungkin jangan ngambil foto lah. Kalau di Instagram itu banyak kan orang-orang itu malas ribet, dia cuma ngambil foto pasarin di IG-nya mereka tanpa ada effort sama sekali. Kalau meniru, saya rasa ya kita juga bersyukur kalau bisa menginspirasi banyak orang. Kalau motivasi saya paling sesuai background yang di belakang ini, Mas. Hidup, bekerja, dan berkarya aja lah. Yang namanya usaha nggak mungkin kita pakai grafik yang lurus, Mas. Pasti kita naik turun ya. Jadi dan itu
merupakan hal yang wajar sih bagi sebuah usaha. Tapi di sini kita sebagai sebuah usaha harus gimana caranya agar tetap usaha kita tetap berjalan. Sebisa mungkin kita terus berinovasi dari sisi produk dan terus meningkatkan kualitas dari sisi produk juga. Selain itu kita juga mencoba meluaskan jangkauan dari produk-produk kita, yaitu coba ikut pameran, coba promosi di sana sini, coba tetap main sosial media. Untuk saat ini industri kreatif memang lagi bagus sih Mas. Kenapa saya bilang begitu? Karena support pemerintah sekarang sudah mulai kelihatan juga untuk industri-industri kreatif. Yang kedua, karena industri kreatif ini sampai kapanpun nggak akan pernah mati, karena yang kita jual nggak cuma semata-mata sebuah barang, sebuah produk ya, tapi kita menjual kreativitas kita yang kita kemas menjadi sebuah produk yang layak untuk dinikmati atau dibeli gitu. Jadi selama kreativitas kita tetap kita pertahankan, tetap kita belajar terus inovasi, saya rasa industri kreatif akan tetap jalan sih. Harapan kedepannya kita bikin lebih banyak lagi produk-produk yang unik mungkin, yang belum pernah dibikin sama vendor lain, lebih meningkatkan kualitas kita, lebih meningkatkan kapasitas produksi kita, lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Kalau pengen lihat produk-produk kita, bisa cek Instagram kita, Kamar Kayu tanpa spasi, gandeng aja. Itu semua sudah kita upload di situ, sudah lengkap di situ. Kalau pengen chat bisa hubungin nomor yang tertera di bio Instagram. Kalau mau berkunjung di sini bisa, karena kita posisinya di kampung. Lebih baik search di Google Map aja, Kamar Kayu Workshop, langsung ke sini. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe channel video ini di channel Cap Capung.